Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, khususnya peserta PPG. Kali ini saya akan mencoba untuk membreakdown pengembangan perangkat pembelajaran dari kompetensi dasar menjadi indikator. Ini sangat penting bagi kita untuk membuat perangkat pembelajaran yang sempurna dan tidak menemukan masalah saat kita menghadapi uji komprehensif yang akan diuji oleh dua dosen. Baik, kali ini kita mulai dari KI. KI ini tinggal mengambil saja KI 3 dan KI 4. Kemudian kompetensi dasarnya kita ambil dari silabus. Di sini saya mengambil materi formal invitation. Nah, di dalam KD 3.3 saya pilih 3.3 ini adalah differentiating the social function, text structure and language features of oral and written interpretation interaction text dan seterusnya. Ini di sini harus yang pertama kita harus mempersiapkan KKO belum taksonomi action verb ini yang perlu kita siapkan. Jadi saya perkecil. Ini adalah senjata kita untuk membreakdown dari kompetensi dasar menjadi indikator. Di kompetensi dasar yang pertama biasanya ada di sini membedakan atau differentiating. Ini adalah kata kunci yang akan kita cari di KKO. Differentiating ini kalau kita cari di dalam KKO belum taksonomi yang revisi, di sini kita cari differentiating. Differentiating membedakan itu masuk kategori yang mana? Yang remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating atau creating. Kalau kita cari differentiating itu masuk di kategori keempat. Ini sudah HOTS ya, sudah HOTS. 3 ini remembering, understanding and applying ini masuk kategori LOTS, lower order thinking. Kalau ini high order thinking itu analyzing, evaluating and creating 3. Di sini ada kata distinguish. Distinguish sama dengan membedakan. Ya kan? Masuk di sini analyzing, maka kita membreakdownnya menjadi IPK, maka kita harus mencari padanan dari differentiating di sini. Minimal kita ketika membuat indikator minimal itu harus sama dengan kolom ini, karena kolom ini analyzing, distinguish atau differentiating itu sama, maka kita harus minimal memilih indikatornya adalah dari sini. Apa itu analyze atau assume atau compare, classify, discover, examine dan seterusnya. Atau kita bisa memilih level di atasnya, atau compare atau kriteria atau determine, itu kan level, atau explain, level di atas dari analyzing, karena analyzing tadi differentiate itu masuk kategori analyzing. Atau kita bisa memilih yang atasnya ini, tapi terlalu sulit nanti mungkin ya. Kita pilih yang minimal sama saja, minimal sama atau di atasnya. Maka di sini saya memilih comparing. Ini yang pertama, 3.3 saya breakdown menjadi 3.3 menjadi 1. IPK-nya adalah comparing the structures of two formal invitation. Yang nanti gambarannya di aktivitas peserta didik, di aktivitasnya kita nanti siswa adalah diminta untuk membedakan atau membandingkan antara dua formal invitation. Itu satu. Kemudian dari differentiating ini saya breakdown lagi menjadi indikator yang kedua, yaitu determining. Ini satu level di atas analyzing, menentukan, determining the appropriate vocabulary in a formal invitation. Dan yang ketiga dari differentiating ini saya breakdown ke analyzing. Analyzing ini masih satu kolom dengan differentiating. Itu. Kemudian di KD yang keterampilan saya pilih yang 43.2 yaitu constructing specific text. Jadi menggubah atau membuat
text formal invitation. Nah, di sini ada kata constructing, ini kata kunci. Constructing itu kalau kita lihat di Bloom taxonomy, construct itu di sini ini masuk di kolom keempat, yaitu creating. HOTS ini sudah HOTS. Maka saya pilih kata-kata yang satu kolom dengan ini. Jangan sampai turun, tapi minimal sama. Jadi turun tidak boleh, minimal sama. Kalau di sini sudah constructing, maka kita wajib memilih kata kerja operasional di sini di indikator kita. Kita bisa pilih compose, ya kan? Kita bisa pilih create, menciptakan. Itu sudah bisa. Maka disinilah saya memilih membuat menjadi making. Making juga sama. Making juga membuat. Making. Make up sama making atau creating sama. Jadi di sini sudah jelas making a formal invitation berarti dia sama dengan creating a formal invitation atau composing atau membuat formal invitation, membuat undangan formal. Itu indikatornya saya breakdown menjadi itu. Dari indikator ini turun lagi ke learning objective. Di learning objective ini kita harus mempertimbangkan A, B, C, D. Audiensnya siapa? Audiensnya harus disebutkan siswanya. B-nya adalah behavior. Behaviornya apa? Behaviornya di sini adalah comparing, maka di sini compare. Sama kan? Kemudian C-nya conditionnya. Kondisinya apa? Kondisinya adalah through sample text, melalui sample text, melalui diskusi, melalui tanya jawab. Itu adalah kondisinya. Kemudian D, degree, jadi A, B, C, D, audience, behavior, condition, and degree. Degree-nya apa? Pakai correctly, dengan benar. Pakai jadi siswa melalui contoh teks, siswa dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks, ciri kebahasaan dari formal invitation secara benar. Secara benar ini correctly, ini adalah degree-nya. Kemudian ini yang satu, saya breakdown. Kalau satu nggak cukup ya perlu ditambah lagi, tidak apa-apa. Ini saya hanya satu. Kemudian yang B, determining ini saya turunkan ke sini menjadi through the closed sentences. Karena di kegiatan nanti siswa adalah mengisi teks kalimat rumpang yang berbentuk undangan. Di sini sudah ada. Ini adalah conditionnya, students ini adalah audience-nya, determine ini adalah behavior-nya, appropriate vocabulary, appropriate ini adalah degree-nya. Itu yang kedua. Yang ketiga, analyzing ini saya turunkan ke learning objective, ke tujuan pembelajaran menjadi berikut ini. Ini keliru, fine. Ini harus sama. Analyze. Harus sama, analyze. Nah, ini. Jadi group discussion adalah conditionnya melalui diskusi grup. Siswa sebagai audiensnya, able to analyze sebagai behaviornya, and then correctly adalah degree-nya. Ini yang ketiga. Yang keempat, making ini juga sama, saya turunkan. Melalui apa kita nanti membuat ini? Melalui simple dialogue. Karena saya membuat kegiatannya nanti, siswa membuat dari dialog, siswa dapat menggubahnya menjadi formal invitation. Ini based on some dialogues, students make formal invitation appropriately. Itu Bapak Ibu sementara untuk cara membreakdown dari kompetensi dasar menjadi IPK, indikator pencapaian kompetensi, dan menurunkannya menjadi learning objective. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.